Apa dampak bagi badan usaha milik negara jika banyak mantan menteri dan wakil menteri yang ditunjuk Menteri Erick Thohir untuk menjadi petinggi perusahaan plat merah? Untuk membahasnya telah hadir di luar studio pengamat BUMN dari Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia, Toto Pranoto. Selamat malam Pak Toto. Selamat malam. Ya, Pak Toto, setelah menunjuk BTP, Menteri BUMN Erick Thohir disebut-sebut akan menunjuk sejumlah mantan menteri di era Jokowi JK untuk duduk menjadi bos perusahaan plat merah ataupun BUMN. Bagaimana pandangan Anda mengenai strategi Menteri BUMN untuk kali ini? Ya, saya melihatnya ini suatu surprise ya. Surprise dalam arti begini. Sebetulnya figur-figur yang ditunjuk itu kan memang sebelum menjadi pejabat publik sebagai menteri kan memang mereka sebelumnya adalah sebagai para profesional yang mengelola bisnis termasuk BUMN ya. Misalnya Pak Yonan itu di 2009 masuk membenahi kereta api Indonesia dan saya kira transformasinya sangat berhasil ya. Merubah kereta api dari posisi rugi kemudian menjadi perusahaan yang berkembang dan terus berkembang begitu ya. Pak Rudiantara juga saya kira itu adalah model yang memang lama sekali dia berkecimpung di banyak sekali BUMN mungkin ya. Pernah ada di industri telekomunikasi ya, kemudian juga pernah di semen. Terakhir juga saya kira sebelumnya juga Pak Rudiantara juga menjabat sebagai wakil direktur utama di PLN sebetulnya kan. Jadi kalau figur-figur semacam ini dengan pengalaman-pengalaman korporasi sebelumnya di BUMN cukup baik dan kemudian juga sekarang memiliki juga modal lain ya sebagai pejabat publik di kementerian sebagai menteri, Pak Yonan Menteri SDM sebelumnya Menteri Perhubungan, Pak Rudiantara Menteri Kominfo, saya kira itu akan menambah tanda petik kualitas dari masing-masing person ini bahwa mereka juga sekarang punya pengalaman birokrasi sebagai policy maker sehingga pada saat nanti kembali lagi ke BUMN sebagai pimpinan di sana saya kira akan cukup lengkap modalnya. Nah, artinya Pak Toto, apakah menurut Anda nama-nama ini memang yang dibutuhkan oleh BUMN saat ini atau ada juga unsur muatan politis? Jawaban Anda kita tahan dulu karena kita harus ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan masih bersama dengan pengamat BUMN dari Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia, Bapak Toto Pranoto yang bergabung dari luar studio. Pak Toto, ada nama-nama seperti Ignatius Jonan yang disebut-sebut akan menduduki jabatan sebagai bos Garuda, kemudian juga ada nama Rudi Antara yang disebut-sebut akan menjadi bos PLN. Bahkan belakangan ada juga kemudian beredar nama Ibu Susi Pujiastuti yang disebut-sebut akan menjadi petinggi di Perum Perindo. Nah, dengan adanya nama-nama ini, apakah mereka yang kemudian dibutuhkan oleh BUMN dengan kondisi saat ini atau sebetulnya ada juga unsur muatan politis di balik itu? Saya kira penunjukan nama-nama itu menurut saya cukup positif ya. Kenapa? Karena sebelumnya juga mereka punya pengalaman korporasi sebelum mereka bergabung menjadi pejabat publik sebagai menteri ya. Misalnya Pak Yonan itu kan dia pernah membawa kereta api dari posisi yang negatif menjadi perusahaan yang relatif menjadi positif dan terus berkembang ya. Pak Rudiantara juga saya kira punya pengalaman banyak sekali di korporasi BUMN ya. Jadi di industri telekomunikasi pernah, di semen pernah, bahkan juga pernah menjadi posisi wakil dirut di PLN saat itu ya. Dan saya kira dengan pengalaman-pengalaman itu justru akan saya kira menambah tanda petik kualitas lah ya dari pengambilan keputusan yang nanti akan dilakukan pada saat orang-orang ini nanti kemudian ditunjuk sebagai pejabat di BUMN yang tadi sudah disebutkan. Jadi dalam sisi ini saya kira dampaknya positif lah menurut saya. Oke, ada kemudian berbagai macam persoalan yang saat ini ada di BUMN seperti persoalan struktural, permasalahan tata kelola dari GCG itu sendiri ataupun good corporate governance sendiri. Apakah kemudian dengan pengalaman yang tadi disebutkan oleh Pak Toto, ini bisa kemudian membereskan masalah-masalah yang saat ini dihadapi oleh BUMN? Ya, saya kira hal positifnya misalnya pada saat dulu misalnya Yonan membereskan kereta api, itu banyak sekali aspek-aspek kaitannya dengan penegakan aturan, terkait dengan soal-soal safety, terkait dengan soal-soal bagaimana vendor masuk dan segala macam. Jadi dengan suatu ketegasan, saya kira itu kemudian bisa membuat kereta api transformasinya bisa berjalan dengan baik. Jadi saya kira salah satu kuncinya adalah pada saat pemimpin itu dianggap memiliki integritas yang cukup, kemudian dia juga bisa membawa arah kepada perubahan yang jelas, maka dengan otomatis saya kira mestinya seluruh
followers ya dalam perusahaan itu, dalam BUMN itu juga akan ikut dengan sukarela ke dalam program transformasi yang ditawarkan. Jadi saya kira dengan pengalamannya Pak Rudiantara, Pak Yonan, atau bahkan juga Ibu Susi ya, saya kira pengalaman dia karena sebelumnya juga dia sebagai seorang pemilik usaha di sektor fishery yang cukup besar, saya kira nanti akan bisa memberikan warna lah saya kira ya kepada perubahan-perubahan yang lebih baik di BUMN. Dengan pengalaman yang sudah misalkan lengkap, mereka baik akan di menjadi korporasi maupun pendobrak. juga sebagai mantan pejabat publik ya. Nah, dari sisi itu saya kira juga itu sudah dalam beberapa hal dibuat ya. Misalnya kalau Pak Yonan itu dalam case kereta api lah, tentu dia melakukan saya kira suatu lompatan ya, suatu dobrakan yang luar biasa sehingga merubah kereta api yang tadinya sangat defisit, pelayanan kurang terlalu baik menjadi korporasi yang mengutamakan pelayanan prima tapi juga sanggup meng-create profit secara korporasi begitu ya. Nah itu saya kira dobrakan-dobrakan itu mestinya juga bisa ditularkan kepada perusahaan-perusahaan BUMN lainnya. Nanti yang mereka juga kemudian akan masuk begitu ya. Oke, ya sampai saat ini memang belum ada konfirmasi mengenai apakah kemudian tadi nama-nama yang disebutkan akan memang menduduki posisi menjadi petinggi BUMN. Kita tunggu saja bagaimana langkah yang akan dilakukan oleh Kementerian BUMN. Tapi kita harapkan memang dampaknya positif untuk pembenahan di BUMN itu sendiri. Terima kasih Pak Toto Pranoto telah berbincang bersama kami malam hari ini.